fikih kita mengenal istilah fidyah. Fidyah itu ya sebuah tindakan mengeluarkan harta yang itu sebagai tebusan atas ibadah yang tidak dilakukan. Nah, terkait fidyah ini memang untuk puasa Ramadan itu ada pembahasan yang cukup rinci, misalnya kategori terkait siapa sih orang-orang yang wajib membayar fidyah. Pertama, dia adalah orang yang renta, orang yang tua. Jadi ketika dia tidak mampu berpuasa, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit, yang parah, yang ketika berpuasa berpotensi justru membahayakan, atau dia memang tidak mampu berpuasa karena sakitnya ini, maka orang yang seperti ini juga ada kewajiban untuk membayar fidyah. Yang ketiga adalah wanita hamil atau ibu menyusui. Dia atau wanita ini juga ada kewajiban untuk membayar fidyah apabila dia meninggalkan puasa. Tetapi khusus untuk wanita ini, kewajiban membayar fidyah itu manakala dia tidak berpuasa adalah dikarenakan mengkhawatirkan anak atau janin. Janin untuk wanita hamil, anak untuk wanita menyusui. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dia tidak berpuasa karena memang dia sendiri tidak mampu, atau plus dia tidak mampu, terus kemudian mengkhawatirkan bayinya juga, untuk yang tidak puasa model ini tidak wajib membayar fidyah, cukup qadha, cukup mengqadha puasanya. Tapi kalau dia tidak melakukan puasa, terus kemudian alasan dari tidak berpuasa ini adalah mengkhawatirkan anak atau janin, maka dia di samping nanti wajib qadha, dia juga harus membayar fidyah. Yang berikutnya terkait kategori orang yang wajib membayar fidyah ini adalah orang yang meninggal. Meskipun ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sendiri. Orang mati kemudian dia punya tanggungan puasa, sementara pada saat hidupnya dia sepertinya punya kemampuan untuk berpuasa, maka yang orang model semacam ini juga ada pendapat ulama yang mengatakan dia wajib dikeluarkan fidyah, tentu dari harta yang ditinggalkan atau harta waris ya. Yang kelima adalah orang yang menunda qadha Ramadan. Maksudnya gimana? Ada seorang punya hutang puasa, terus kemudian 1 tahun berjalan itu dia sebetulnya ada kesempatan dan ada kemampuan untuk berpuasa, untuk qadha, tetapi dia tidak qadha, maka satu kewajiban tambahan bagi dia adalah di samping harus mengqadha puasa yang ditinggalkan karena sudah melampaui 1 tahun dan di zaman itu ada kemampuan dan kesempatan untuk qadha, dia tidak qadha, maka dia juga harus membayar fidyah. Ini beberapa kategori orang-orang yang diharuskan membayar fidyah ketika mereka meninggalkan puasa. Dan penting untuk diketahui juga,
yang membayar fidyah ini ada yang harus tetap qadha puasa, ada yang cukup dengan membayar fidyah saja dari beberapa kategori tadi. Misalnya untuk yang orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mungkin berpuasa, ya dia cuma bayar fidyah. Tapi kalau orang kayak misalnya wanita hamil atau menyusui yang dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan anak, maka di samping dia bayar fidyah juga tetap qadha, tetap membayar hutang dari puasanya itu. Termasuk lagi yang di samping qadha juga membayar fidyah adalah yang tadi, yang menunda qadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya. Dan fidyah ini untuk yang model orang yang mengqadha Ramadan menunda itu juga berlipat ketika semakin banyak tahun yang dilewati, tahun yang berjalan, maka dilipatkan jumlah fidyahnya. Kalau qadhanya tetap satu, misalnya satu hari dia tidak puasa, maka ya cukup qadha satu hari, tapi fidyahnya itu dikalikan dari jumlah tahun berjalan. Itu untuk orang yang tidak segera mengqadha. Kemudian berapa sih kadar fidyah per hari yang harus dikeluarkan? Ya, kalau konversi kita hari ini menggunakan beras, maka itu adalah 675 gram lah ya, atau 6,75 on, itu satu hari. Nek bahasa fikihnya satu mud ya, satu mud, takaran itu satu mud. Tapi kalau konversi di kita itu ya beras 675 on, nah itu sudah aman, angka aman. Itu kadar atau jumlah. Terus kepada siapa fidyah ini diberikan? Harus diberikan kepada fakir atau miskin, tidak boleh kepada kelompok penerima zakat yang lain, apalagi kepada non penerima zakat. Jadi untuk pembayaran fidyah itu harus pada fakir maupun miskin, tidak boleh pada mustahik zakat, penerima zakat selain dua golongan ini. Apalagi makin tidak boleh adalah diberikan kepada orang yang bukan merupakan penerima zakat atau mustahik zakat, kayak orang kaya dan sebagainya. Itu terkait alokasi atau calon penerima dari fidyah ini. Berikutnya waktu membayar fidyah itu yang penting jangan sebelum hari puasanya. Artinya nggak boleh nggak siki. Jadi misalnya orang tua jelas sudah nggak puasa, maka sebelum masuk Ramadan misalnya dia sudah ini fidyah dikeluarkan, ini tidak sah. Tidak boleh, itu berarti tidak sah ya. Kalau tidak sah larinya apa ya, sudah biasa, bukan, artinya dia masih tetap punya tanggungan bayar fidyah. Jadi paling awal itu ketika sudah masuk malamnya hari di mana dia tidak puasa. Misalnya orang tua yang sudah dipastikan tidak puasa, maka untuk fidyah hari besok mulai nanti maghrib itu sudah boleh dikeluarkan. Jadi karena waktu mulai hitungan hari itu yang mulai maghrib, berarti ketika sudah waktu maghrib maka dia sudah boleh mengeluarkan fidyah. Per hari satu mud ya, jadi itu untuk ukurannya atau kadarnya. Kemudian terkait apakah boleh diberikan kepada satu orang, misalnya ada orang hutang puasa selama 30 hari, maka dia bayar fidyah untuk 30 hari ini diberikan kepada satu orang fakir atau satu orang miskin saja, boleh. Karena hukum untuk fidyah itu per hari. Jadi kalau per hari, yang tidak boleh itu satu hari diberikan kepada beberapa orang, itu tidak boleh. Karena
karena harus likulli miskinin mudun, satu orang miskin itu satu mud kulla yaumin, per hari. Jadi hitungannya satu hari satu mud dan satu orang fakir atau miskin. Jadi artinya kalau ada satu orang itu dapat sekian hari dari pembayaran fidyah itu tidak apa-apa, meskipun ya tetap kita menggunakan skala prioritas. Misalnya ada sekian orang di lingkungan yang kita tinggali, ya tentu kita harus mempertimbangkan itu juga sebaiknya. Yang masih terkait fidyah ini tentang apa? Niat. Nah, niat. Apakah fidyah itu harus dengan niat? Ya, karena fidyah itu termasuk ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya tasarrufan harta, maka harus ada niat. Niat tidak harus bahasa Arab, yang penting di dalam hati saya niat mengeluarkan ini beras atau misalnya uang, ya berarti uang ini untuk fidyah dari satu hari puasa yang saya tinggalkan, atau karena seorang wanita yang kebetulan tidak mampu berpuasa, bukan, wanita yang mengkhawatirkan anak kemudian dia tidak puasa, maka ya tetap bayar fidyah. Cara niatnya ya saya bayar fidyah untuk tidak puasa saya dikarenakan mengkhawatirkan anak saya. Itu di hati lah, yang tidak harus diucapkan. Tapi bahwa niat itu wajib, ya, karena fidyah ini termasuk ibadah yang maliyah, ibadah yang sifatnya adalah pentasarrufan harta, harus dengan niat. Begitu terkait waktu sudah, penerima sudah. Saya pikir itu untuk berbagi informasi terkait tambahan pengetahuan tentang fidyah puasa. Satu hal, jangan sampai kita nekat sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur, karena ini kacau, berbahaya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk tetap mampu menunaikan ibadah puasa kita di bulan Ramadan.